Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini sukacita sekali saya akan sampaikan satu rahasia firman Tuhan mengenai perintah dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal beberapa perintah yang diajarkan oleh Tuhan selama dia berada di dalam tubuh jasmani. Kemudian ada juga perintah dari Tuhan Yesus Kristus, di mana perintah itu diberikan oleh Tuhan ketika dia berada di dalam tubuh kebangkitan. Nah, saudaraku, ini penting semua, baik perintah sebelum dia dalam tubuh kebangkitan, ketika Tuhan Yesus berada dalam tubuh jasmani, dalam tubuh wadak, ini penting. Misalkan perintah saling mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, tentang berdamai, tentang kekudusan, banyak sekali. Tetapi saudaraku, perhatikan baik-baik, ada juga perintah Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan ketika dia berada di dalam tubuh kebangkitan. Dan ini sangat penting kita ketahui, karena ini erat kaitannya dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini erat dengan apa yang akan terjadi, yang akan segera kita sambut di zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang sangat menarik, ada perintah Tuhan Yesus Kristus ketika sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit. Di mana perintah ini diberikan setelah Tuhan Yesus mampu mengalahkan alam maut, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, sudah memegang kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini Tuhan sudah, saudaraku, betul-betul berada di dalam seluruh dimensi jasmani maupun rohani. Jadi dia betul-betul sudah mengerti, ini perintah yang dahsyat luar biasa. Dan saya perhatikan, saya pelajari melalui ilham Roh Kudus yang beberapa saat lalu saya bergumul. Ini ada dua perintah yang utama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perintah utama dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini tentunya adalah perintah yang sudah matang, diperhitungkan di bumi dan di surga, di alam manusia maupun di alam malaikat. Dan perintah ini ada dua bagian, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, ini perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Perhatikan baik-baik ya, kalau saya menyampaikan firman ini tentunya sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh orang lain. Sudah harus perhatikan, usahakan jangan ngantuk ya saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi perintah yang pertama ini adalah perintah untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perintah untuk semua murid-muridnya. Ini perintah umum. Ini juga perintah kepada saudara. Ini adalah perintah penginjilan. Kalau di dalam kitab Wahyu kemudian ini disebut dengan perintah penginjilan atau pembentukan pelataran bait suci Allah. Ini tertulisnya di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Jadi di sana diperintahkan kepada murid-murid supaya menginjil dan membaptis. Sudah. Itu saudaraku perintahnya. Itu perintah penginjilan, perintah pembentukan pelataran bait suci Allah. Nanti kegenapannya kemudian, saudaraku, selanjutnya ini adalah perintah yang akan digenapi dalam kitab Wahyu sebagai penginjilan internasional yang akan ditandai dengan kuasa-kuasa yang begitu dahsyat, luar biasa. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Saudaraku, kegenapannya di sana. Nubuatannya adalah di Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Tuhan memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Ini perintah penginjilan.
perintah pembentukan pelataran bait suci Allah. Sudah, kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini adalah perintah untuk menggembalakan domba-dombanya. Perintah untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus Kristus ini adalah perintah khusus untuk murid spesial. Dan ini menunjuk di akhir zaman perintah kepada tokoh-tokoh kegerakan yang sudah kita kenal sebagai 7 guru atau 7 gembala. Saudaraku, mereka nanti bisa melakukan karya-karya besar, menggembalakan seluruh jemaat di muka bumi ini dengan kuasa yang luar biasa, dengan lawatan imam besar agung, karena mereka juga membawa perintah apa yang dahulu diterima oleh Petrus ini. Jadi ada 2 perintah ya saudaraku. Yang pertama tadi, perintah penginjilan, ini perintah secara umum kepada seluruh murid-muridnya. Kemudian yang kedua, ini perintah untuk menggembala domba-dombanya di seluruh penjuru bumi. Ini adalah perintah khusus. Pada saat itu yang dituju adalah siapa saudaraku? Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Itu perintah Tuhan Yesus kepada Petrus. Bisik-bisik saudaraku, ini perintahnya saudaraku. Jadi ini satu perintah, satu komando dari tempat yang maha tinggi. Nanti pada akhir zaman ini menunjuk kepada diputusnya, saudaraku, diperintahnya 7 gembala yang akan menggembalakan umat manusia, domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saudaraku, jadi perintah penggembalaan ini adalah perintah Tuhan untuk pembentukan ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ada 2 ya saudaraku. Tadi yang di Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu perintah penginjilan, itu perintah umum kepada seluruh murid-muridnya. Tetapi ada perintah khusus kepada hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Maaf kalau saya khotbah itu sedikit serak ya saudaraku. Saya itu bukan sakit, tapi memang karakter apa gimana. Minum sedikit. Saudaraku, jadi ada 2 perintah. Yang pertama itu perintah penginjilan. Ini diberikan secara umum kepada semua muridnya. Yang kedua ini perintah, ini bisik-bisik kepada Petrus ini, saudaraku. Gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Saudaraku, yang ditulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Jadi perintah penggembalaan ini adalah perintah Tuhan untuk pembentukan ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau tadi perintah penginjilan itu perintah Tuhan untuk pembentukan pelataran bait suci Allah, yang nanti di Wahyu pasal 11 itu akan, saudaraku, diizinkan saudaraku masuk masa kesusahan besar menghadapi masa antikris. Saudaraku, kenapa harus dibentuk? Ya karena memang bilangan tubuh Kristus itu ada jumlahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka harus menginjil. Tetapi selain itu juga ada perintah untuk membentuk ruang kudus dan ruang maha kudus. Inilah perintah penggembalaan yang diterima oleh Petrus. Saudaraku, jadi perintah penggembalaan yang ditulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 ini adalah perintah untuk pembentukan ruang kudus dan ruang maha kudus. Oleh sebab itu, perintah ini diberikan Yesus kepada murid-murid khusus yang benar-benar mengasihi Yesus. Selanjutnya ini adalah perintah yang nanti akan digenapi dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, di mana domba-domba gembalaan Tuhan Yesus Kristus nanti akan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka seperti perawan, di mulut mereka tidak ada dusta. Saudaraku, jadi kalau saudara pengen jadi mempelai Kristus, itu mulutnya jangan ada dusta ya saudaraku. Kalau nggak bisa jawab itu meneng, saudaraku. Amin. Jadi kalau kita, saudaraku, ingin menjadi mempelai itu tandanya satu yang paling bisa dikentarai itu mulutnya nggak ada dusta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang kita bahas satu persatu. Saudaraku, pertama ini saudaraku, ini perintah tubuh kebangkitan Tuhan. Jadi tubuh kebangkitan Tuhan tadi, ini perintah yang penuh perhitungan,
diperhitungkan di surga di bumi. Ini yang pertama, ini adalah perintah untuk menginjil, pembentukan pelataran bait suci Allah. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya mohon dengan hormat Pak Rudi Siombing membacakannya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Amin. Sampai di sini dulu. Ke-11 murid itu, karena pada saat itu Yudas sudah berkhianat. Setelah perjamuan terakhir itu Yudas berkhianat. Jadi ke-11 murid. Kemudian ayat lanjutnya Pak Rudi. Masih tetap berdiri saja, saudara. 17. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudaraku, jadi ini perintah untuk penginjilan. Saudaraku, ini juga perintah Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini perintah yang penuh perhitungan juga. Sudah diperhitungkan di bumi maupun di surga. Saudaraku, ini perhitungan yang jitu, saudaraku. Karena seperti pernah saya sampaikan, bahwa kerajaan surga itu ada ukurannya. Wahyu pasal yang ke-20 21, saudaraku, Yerusalem baru itu ada ukurannya. Mereka yang masuk ke sana juga ada jumlahnya, saudaraku. Maka di sini ada perintah untuk menginjil, saudaraku. Di sini dikatakan ayat yang ke-19, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini perintah untuk menjadikan semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah penginjilan. Dan ini adalah perintah umum kepada 11 murid. Kalau sekarang ya kepada semua saudara-saudara. Ini adalah perintah kepada ke-11 murid, perintah umum yang didengar semua murid, semua hamba Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada saat itu Yudas sudah berkhianat, saudaraku. Perintah yang ditangkap oleh semua murid Tuhan di akhir zaman. Maka ada yang menyebutnya sebagai api Pentakosta akhir zaman dan lain sebagainya, saudaraku. Kegerakan penginjilan di akhir zaman, yaitu perintah Tuhan memang, saudaraku, tapi untuk pembentukan pelataran bait suci Allah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi perintah kepada ke-11 murid, perintah penginjilan ini, saudaraku, seperti Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20 ini adalah perintah untuk pembangunan pelataran bait suci Allah. Karena pelataran pun itu juga bagian dari bait suci, jadi harus genap semuanya. Sekalipun nanti pada saat masa antikris pelataran itu diizinkan tertinggal, di sana akan ada dua pilihan bagi orang-orang yang tertinggal itu, saudaraku. Kalau menerima tanda karagma atau tanda 666, nanti mereka akan menjadi pengikut antikris. Tapi kalau menolak tanda karagma atau 666 itu, nanti mereka akan tetap selamat dan mewarisi kerajaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi penginjilan besar-besaran itu hingga Tuhan Yesus Kristus akan datang, itu nanti akan mencapai bilangan yang genap sesuai dengan ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 26, ayat 25 sampai 26. Jadi saudaraku, bilangan tubuh Kristus itu ada jumlahnya. Saudara, coba dibacakan Pak Rudi, Roma 11 ayat 25 26. Penyelamatan Israel.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Saudaraku, jadi di sini dikatakan bahwa sebagian dari Israel sisa, saudaraku, telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi dari bangsa Zaitun liar ini jumlahnya, dari Goyim ini jumlahnya ada bilangan yang ditentukan oleh Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang masuk di dalam kerajaan surga itu bilangannya ada ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu perlu kegerakan penginjilan sampai nanti jumlah itu penuh dari bangsa-bangsa Goyim, dari bangsa kafir, dari bangsa non-Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perintah penginjilan ini tidak rumit, ya saudaraku, sederhana. Percaya, bertobat, kemudian dibaptis. Saudaraku, yaitu sudah selamat, saudaraku. Dan ini pun ditandai banyak mujizat. Saudara melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan nama Yesus supaya orang terima nama Yesus, saudara, kemudian dibaptis. Itu pun disertai mujizat besar loh, saudaraku. Orang sakit berdatangan pada sembuh, saudara. Itu mujizat-mujizat yang menyertai penginjilan di akhir zaman. Ratusan orang, saudaraku, sembuh, dicentuh gitu sembuh, saudaraku. Yaitu karunia untuk hamba-hamba Tuhan tertentu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perintah penginjilan ini tidak rumit, saudaraku, sederhana. Percaya, bertobat, kemudian dibaptis. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat, kemudian dibaptis, itu sudah selamat, saudaraku. Tapi belum bisa jadi mempelai wanita anak domba Allah. Kemudian adapun hasil penginjilan ini nantinya adalah orang-orang percaya yang kemudian harus didewasakan rohaninya dalam satu saudaraku, penggembalaan namanya, bukan di kandang, ya saudaraku, domba yang digembalakan. Nanti kita akan baca ayatnya bahwa Tuhan itu menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, bukan untuk mengandangkan domba-dombanya. Saudaraku, akan ada yang berhasil mencapai ruang kudus, bahkan ruang maha kudus. Ada pula yang stagnan di pelataran. Inilah nantinya yang akan diizinkan oleh Tuhan diinjak-injak ketika masa antikris terjadi, saudaraku. Jadi penginjilan internasional ini, saudaraku, ini adalah merupakan bagian dari kegerakan yang tak terpisahkan dari kegerakan akhir zaman. Saudaraku, ini harus terjadi karena untuk menggenapkan bilangan tubuh Kristus. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Mohon dibacakan. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 ini betul akan terjadi satu kegerakan penginjilan internasional. Dan ini mujizatnya juga dahsyat. Saudaraku, Wahyu pasal 14 itu terjadinya kapan, saudaraku? Itu setelah Wahyu pasal 13. Oleh karena itu saya sebut sebagai pembentukan pelataran. Ini orang-orang yang berada di pelataran bait suci Allah. Nama Yesus harus tetap dipegang, nama Yesus harus tetap dipertahankan. Sekalipun orang-orang nanti yang kanak-kanak rohani itu berada di dunia sementara yang sudah masuk di dalam kedewasaan rohani, itu bahasanya, saudaraku, di dalam pengajaran kitab Wahyu sudah kita kenal, sudah diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, sementara yang kanak-kanak rohani, saudaraku, ini
tetap mereka dikuatkan. Bahkan nanti dengan munculnya 2 saksi surga di Wahyu pasal 11 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Pak Rudi bacakan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. 2 saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, di sini pelataran, ya silakan duduk Pak Rudi. Pelataran itu diizinkan oleh Tuhan untuk diinjak-injak. Di sini dikatakan, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mezbah di sini dalam bahasa aslinya ini tusiasterion, ini mezbah korban bakaran ya saudaraku. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 ini tusiasterion yang diangkat. Itu mezbah korban bakaran. Pada saat zaman antikris itu terjadi, yang diangkat itu mezbah korban bakaran. Jadi nanti nggak ada pengorbanan lagi, saudaraku. Pengorbanan tidak berlaku lagi. Kalau orang selamat, dia harus menebus dengan, saudaraku, dipenggal kepalanya. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 ini, saudaraku, ini tusiasterion. Jadi nanti pada zaman antikris itu ibadahnya, saudaraku, nggak ada pengorbanan. Saudara, kalau saat ini di mana ada ibadah, di mana ada, saudaraku, persekutuan orang-orang kudus, itu harus ada pengorbanan. Kalau satu ibadah tidak ada pengorbanan, itu bukan ibadah yang berpola bait suci Allah. Tabernakel itu ada tusiasterionnya. Tabernakel itu ada mezbah korban bakarannya. Saya kadang agak kurang enak perasaan ya saudaraku, kalau ada orang yang mentang, berkorban itu buat apa? Ngenak-enakin pendetanya saja, saudaraku. Bukan begitu, saudaraku. Berkorban itu untuk jalannya pelayanan, saudaraku, supaya api mezbah itu tetap menyala. Itu perlu pengorbanan, saudaraku. Oleh karena itu, di akhir zaman itu, saudaraku, ketika masa antikris itu terjadi, itu nanti segala macam bentuk pengorbanan itu di stop. Kalau saudara membaca di dalam Daniel pasal 9 ayat 27, pada pertengahan 7 masa itu, saudaraku, segala macam korban itu akan dihentikan. Jadi kalau ada orang itu, saudaraku, memiliki hati ingin menghentikan persembahan, dia sedang dirasuk oleh kuasa kegelapan, rasa persembahan, saudaraku. Itu roh nanti yang akan menguasai antikris, yang akan menghentikan segala macam korban. Daniel 9:27, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik. Sebisa mungkin, saudaraku, kalau kita berada di dalam jalur pengajaran, kita berada di dalam ibadah yang berpola tabernakel, itu namanya mezbah korban bakaran. Tusiasterion itu harus terukur, harus ada. Saudaraku, karena tidak pernah ada orang yang persembahan kepada Tuhan itu kemudian miskin, nggak ada. Saudaraku, lakukan dengan penuh kasih. Nanti jalan Tuhan itu akan dibukakan untuk saudara. Nggak ada, saudaraku, ceritanya orang yang rajin persembahan itu kemudian miskin. Daud, saudaraku, Salomo itu kalau korban ribuan domba, ribuan lembu, saudaraku, tapi nggak pernah dia bangkrut. Amin. Kita harus belajar akan hal ini. Janda Sarfat itu ruang randuwe, saudaraku. Duitnya cuma bukan duit, tepung dan minyak cuma sedikit. Diminta Elia untuk persembahan bagi, saudaraku, pelayanan. Janda Sarfat nggak mati, saudaraku, tetapi justru dipelihara ketika 3,5 tahun kekeringan itu terjadi di Israel Utara waktu itu, yang pemerintahnya adalah Raja Ahab dan istrinya itu Isabel. Ahab itu sebetulnya baik, tapi karena pengaruh istrinya, saudaraku, itu menjadi tidak baik, saudaraku, mendatangkan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku,
Ini penginjilan ya saudara, tentang penginjilan, tentang hal penginjilan. Penginjilan harus tetap ada karena ini perintah dari tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-28 tadi, saudaraku, penginjilan harus ada sampai dengan bilangan tubuh Kristus itu genap. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kemudian ini perintah yang dahsyat yang saat ini sebetulnya saya mau sampaikan yang ini, tetapi tadi pendahuluan, saudaraku, karena ketika saya memberitakan tentang perintah dari tubuh kebangkitan beberapa hari yang lalu itu harus ada yang saya lengkapi lagi, saudaraku. Ini yang kedua, saudaraku, perintah untuk menggembalakan domba-dombanya, saudaraku. Ini adalah perintah khusus untuk orang-orang spesial dan tokoh-tokoh kegerakan. Kalau pada saat itu Petrus, saudaraku, ini bisik-bisik perintahnya, bukan perintah secara umum, saudaraku, ini bisik-bisik pada Petrus. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 itu, saudaraku. Perintah penggembalaan ini adalah perintah Tuhan untuk pembentukan ruang kudus dan ruang maha kudus untuk pembentukan mempelai Kristus. Perintah penggembalaan ini dulu diterima oleh Petrus, saudaraku. Oleh sebab itu perintah ini diberikan Yesus kepada murid secara khusus. Dia memilih murid-murid yang betul-betul mengasihi Tuhan. Sampai Petrus itu ditanya 3 kali, Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Karena begitu pentingnya perintah ini sampai Tuhan harus menguji seperti itu. Dan akhirnya kepada Petrus lah perintah ini diberikan, saudaraku. Selanjutnya, perintah penggembalaan ini akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, kepada digenapinya kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, di mana di sana anak domba itu, saudaraku, diikuti oleh pengikutnya kemanapun ia pergi, diikuti, saudaraku. Anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000, dan di dahi mereka ada namanya dan nama bapaknya, saudaraku. Jadi juga ada tanda ya, saudaraku. Kalau pengikut antikris itu juga ada tanda, saudaraku, namanya karakma, saudaraku, trademark 666. Tetapi, saudaraku, mempelai itu juga ada tandanya. Di dahi itu ada tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi orang yang menjadi mempelai Kristus itu kemana-mana itu selalu mengingat nama Yesus dan nama Bapa. Sudah, kemudian yang terakhir tandanya itu di mulutnya tidak ada dusta. Saudaraku, yuk kita akan baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ini perintah penggembalaan, saudaraku. Perintah menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, dibacakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Amin. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, cukup. Jadi perintah penggembalaan ini diberikan kepada murid khusus, diberikan secara bisik-bisik. Bahkan Tuhan ini
memanggil Simon Petrus, saudaraku, sampai bisik-bisik pun masih ditanya 3 kali, kowe gelem menggembala angon wedhusku, menggembala domba-dombaku. Saudaraku, ini perintah spesial untuk murid-murid spesial. Nanti di akhir zaman ini akan menunjuk kepada diperintahkannya, dibangkitkannya hamba-hamba Tuhan untuk menggembala jemaat di seluruh penjuru bumi. Saudaraku, dan penggembalaan ini begitu dahsyat. Ini bukan cerita omong kosong, tapi betul-betul cerita yang akan digenapi. Kalau dahulu yang diperintah ini Petrus, di akhir zaman, saudaraku, ini yang akan diperintah seperti itu adalah tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Dialah pelaksana penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 bokor murka Allah. Dia juga yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Menggembala, saudaraku, kalau di kandang tidak bisa, saudaraku. Jadi perintah Tuhan di sini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa digembala itu, saudaraku? Digembala itu artinya apa, saudaraku? Domba itu diberikan keleluasaan, saudaraku, keluar menikmati padang rumput yang hijau, tetapi dilindungi oleh gembala. Oleh karena itu gembala itu tugasnya berdoa, banyak berdoa, mendoakan jemaat-jemaatnya, mendoakan berbagai macam masalah yang terjadi dalam jemaatnya, saudaraku. Jadi Tuhan itu menyuruh kepada Petrus itu untuk menggembala. Domba-domba itu bisa menikmati indahnya alam raya, saudaraku, menikmati indahnya, saudaraku, bintang, matahari, rembulan, saudaraku, menikmati karunia Tuhan, menjadi domba yang bisa bertumbuh dengan baik. Kalau domba itu dikandangkan, saudaraku, ini kemarin saya sempat bergumul sama Tuhan bahwa, saudaraku, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, baik Kristen, Protestan maupun Katolik, saudaraku, orang yang percaya Yesus, statistiknya itu sekarang sudah lebih dari 2,4 M, saudaraku. Kalau itu dikandangkan, saudaraku, gedung mana yang bisa muat, saudaraku? Maka perintah Tuhan, ketika Tuhan nanti membangkitkan Petrus-Petrus akhir zaman, ketika Tuhan membangkitkan 7 gembala untuk menggembalakan umat manusia di seluruh penjuru bumi, itu penggembalaan, bukan mengandangkan domba. Oleh karena itu dalam pelayanan kegerakan Kitab Wahyu ini, saya memberitakan Kitab Wahyu ke berbagai tempat dengan kekuatan pelayanan Imam Besar Agung. Jadi tidak hanya yang di depan saya saja, saudaraku. Mereka yang di Australia bisa terjangkau lewat kuasa Allah yang luar biasa. Yang di Amerika terjangkau. Yang di China, Taiwan terjangkau. Yang di Kroasia itu terjangkau. Yang di Belanda juga terjangkau, saudaraku. Yang di Malaysia, apalagi cuma Papua, kemudian Medan, saudaraku. Lewat kuasa Imam Besar Agung ini, penggembalaan akan menjangkau seluruh penjuru bumi. Bagaimana kalau itu kekuatan saya mengandalkan kekuatan badan ketika disuruh, diminta oleh jemaat menghentikan tornado di Amerika? Saudaraku, tidak bisa, saudaraku. Tetapi ketika saya berdoa kemudian tornado itu berhenti, saudaraku, saya tahu itu kekuatannya Tuhan, maka nggak ada sesuatu yang harus disombongkan dalam diri saya. Ketika orang-orang itu sakit dalam jarak jauh dan harus didoakan, dan mereka mendapat lawatan Imam Besar Agung, saya sadar betul itu bukan saya, tetapi lawatan Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai Imam Besar Agung yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu, yang penampilannya, sosoknya, saudaraku, digambarkan, dilukiskan di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Dia yang begitu dahsyat, luar biasa, saudaraku. Jadi perintah Tuhan ini untuk menggembalakan domba-dombanya. Kenapa digembala? Supaya melihat bintang. Kalau di kandang, saudaraku, nggak keluar, nggak akan lihat bintang.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai belajar berpikir moderat di dalam firman Tuhan. Kita mulai belajar, saudaraku, berpikir menjadi domba-domba gembalaan Tuhan. Sehingga nanti kita akan bertumbuh menjadi domba-domba yang digembalakan Petrus-Petrus akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kadang, saudaraku, kalau domba itu terlalu sempit tempatnya, saudaraku, pengap, nanti di dalam kandang itu berkelahi sendiri, saudaraku, sudil-sudilan sendiri, bertengkar, saudaraku, rebutan pangan, saudaraku. Itu kalau di kandang, saudaraku. Tapi kalau di gembala, saudaraku, itu mereka bisa menikmati indahnya alam raya dengan kawalan doa dari hamba Tuhan, dari gembala yang dipercaya untuk menggembalakan domba itu. Dimanapun mereka berada, bisa digembalakan. Oleh karena itu, nanti penggembalaan 7 bintang itu, penggembalaan guru akhir zaman itu, penggembalaan dari 7 gembala itu nanti akan menjangkau seluruh penjuru bumi. Karena menggembalanya bukan pakai gedung, tetapi pakai firman dan kuasa Allah. Akhirnya dia menjangkau ribuan jutaan, bahkan nanti 2,4 M manusia itu bisa tergembala. Ini bukan pekerjaan yang ringan, saudaraku, tapi butuh kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan nanti saudara jangan takut dengan masalah berkat, saudara pasti diberkati. Apalagi yang setia mengikuti kegerakan Kita Wahyu, pasti dibukakan jalan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perintah Tuhan kepada Petrus itu untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Dombanya Tuhan Yesus Kristus. Domba itu miliknya Tuhan. Gak ada seorang mungkin pemimpin rohani yang bisa mengaku, oh itu wedusku. Sudah nggak bisa melanggar kekudusan Tuhan. Ayo kita akan baca lagi, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 saja. Ini 3 kali diulang sama saja. Ini dombanya siapa? Kita akan lihat. Diulang, Yohanes. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, iya, gembalakanlah domba-dombaku. Iya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau ada mungkin tokoh besar sekalipun, kalau mengaku sampai merasa bahwa domba itu wedusnya dia, saudaraku, itu melanggar kekudusan Tuhan yang membuat etika surga nanti terlewati, saudaraku. Karena domba ini dombanya Tuhan Yesus Kristus. Datang dan perginya domba itu atas kehendak Tuhan. Maka 7 gembala itu yang akan diorbit oleh Tuhan di akhir zaman untuk menggembalakan domba-domba di akhir zaman itu, saudaraku, itu menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus, bukan dombanya ke-7 guru. Ingat baik-baik, yang digembalakan oleh 7 gembala itu bukan dombanya ke-7 guru, bukan dombanya ke-7 bintang, tapi itu dombanya Tuhan Yesus Kristus. Ini harus disadari oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak menyadari akan hal ini, mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti Musa, ketika saudaraku memukul batu gunung, saudaraku, kemudian sudah melanggar kekudusan dan tidak bisa saudaraku tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan. Demikian pula di akhir zaman. Ingat baik-baik ini, saudaraku. Yang digembalakan oleh ke-7 guru, yang digembalakan oleh 7 gembala, yang kita kenal di dalam pengajaran Kitab Wahyu ini, saudaraku, ini bukan dombanya dia sendiri, tetapi dombanya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus selalu diingat. Nanti kalau demikian, nanti akan berkembang luar biasa, menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perintah menggembala domba-domba Tuhan ini adalah diberikan kepada murid khusus, yaitu Petrus. Saudaraku, itulah sebabnya setelah saudaraku Tuhan Yesus naik, saudaraku, kemudian saudaraku ada pencurahan Pentakosta, maka Petrus yang kelihatan menonjol diberikan
puasa sekali khotbah ribuan orang itu, saudaraku, bertobat. Itu Petrus, karena dia yang dibisiki kalimat ini sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perintah menggembala domba-domba Tuhan ini diberikan kepada murid khusus, yaitu Petrus. Dan Petrus harus ingat, sekalipun dia dipercaya menggembala ribuan umat, jutaan domba, tetapi itu bukan dombanya Petrus, itu dombanya Bos yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus, pemilik domba-domba itu. Jadi perintah menggembala domba-domba Tuhan itu diberikan kepada murid khusus, yaitu Petrus. Dan kesanggupan Petrus ini pun ditanya sampai 3 kali. Artinya sesuatu yang sangat amat serius dan sangat amat penting. Saudaraku, jadi karena ini nanti akan membawa jemaat-jemaat itu kepada kegenapan kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu, saudaraku. Orang-orang yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Dan gembala-gembala itu harus tahu bahwa yang diingon, yang digembalakan itu bukan dombanya sendiri, tetapi dombanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di akhir zaman ini merupakan satu nubuatan, akan dibangkitkannya 7 gembala untuk menggembala domba-domba Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Ayo kita akan baca Mika pasal 5 ayat 4 sampai 6. Saya mohon Pak Rudi bacakan. Mika pasal 5 ayat 4 sampai 6. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Amin. Di sini dulu. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau saya mendoakan orang yang di luar negeri jauh, itu jelas bukan kekuatan saya. Kalau saya berdoa tentang berhentinya tornado dan berhenti, itu jelas bukan kekuatan saya, tetapi itu dalam kemegahan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu bisa terjadi. Saudara kemudian lanjutkan, ayo. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat 5. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Sampai di sini dulu. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Nah, ini yang diperintah oleh imam besar agung di akhir zaman. Kalau Petrus tadi itu yang diperintah oleh tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Petrus dipilih secara khusus untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudaraku, akhirnya dalam kegerakan hujan awal pun Petrus yang betul-betul kelihatan, sekalipun murid lain juga nggak bisa diabaikan. Murid lain juga penting, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ini satu perintah khusus. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Dosa Asyur itu dosa kedagingan, hawa nafsu, dan tipu muslihat iblis, saudaraku. Tentunya saudara sudah mengerti akan hal ini, tetapi saya jelaskan karena sekalipun ayat ini berulang disampaikan, tetapi menjadi beda maknanya, menjadi berkembang maknanya. Saudara, ayo kita akan baca ayat 6. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Amin. Terus mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Jadi senjatanya ke-7 gembala itu adalah pedang. Saudaraku, pedang itu apa? Saudaraku, firman yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, melalui firman yang diucapkan melalui mulutnya, mereka akan mencukur. Di sini dikatakan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ini senjatanya guruh,
para gembala di akhir zaman. Dan teristimewa guru di akhir zaman itu senjatanya firman. Sehingga kalau dalam bahasa Jawa ada satu kata-kata bijak ya, digdoyo tanpa aji, menang tan ngasorake. Saudara, artinya dia dahsyat, tetapi bukan karena dia memiliki ilmu-ilmu yang macam-macam, tapi karena dia punya pedang firman. Ngelurup tanpa bolo, artinya perang sendirian, mengalahkan Mesir itu sendirian. Saya jadi ingat Yusuf, saudaraku. Yusuf itu mengalahkan Mesir dewean, saudaraku. 11 orang saudaranya itu nggak ada yang nolong dia, malah dia dimasukkan, dijual di sumur. Saudaraku, dia dijual, saudaraku, ke kafilah yang lewat, kemudian menjadi budak dari Potifar, digoda istri Potifar, masuk penjara. Ngelurup tanpa bolo Yusuf itu, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu juga bisa melakukan hal yang seperti ini, saudaraku. Memenangkan satu kota besar, satu negara besar, itu bukan dengan kekuatan, tetapi dengan firman, dengan pedang yang diberikan oleh Tuhan pada mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi 7 gembala yang dibangkitkan dan diutus Tuhan ini akan membawa domba-domba di dalam kekayaan, kelimpahan firman dan kuasa Roh Kudus, sehingga bisa diangkat. Kalau dalam bahasa Jawa dipulung ya, saudaraku. Kalau dalam bahasa yang sudah kita kenal, diungsikan ketika masa antikris tiba, saudaraku. Diungsikan itu bahasa aslinya feogo, saudaraku. Itu artinya kombinasi dari 3 kata ya, saudaraku. Feogo itu lari, hilang, lenyap. Saudaraku, jadi nanti terjadi seperti itu, saudara. Ketika rencana Tuhan ini digenapi, saudaraku, jemaat-jemaat itu harus mencapai kriteria rohani tertentu yang dipersiapkan oleh ke-7 guru tadi, saudaraku, sampai nanti jemaat-jemaat itu bisa feogo, bisa lari, hilang, lenyap dan terbang. Bahasa Jawanya dipulung, saudaraku. Ya, jadi bahasa ini beda-beda ya, saudaraku. Jadi jangan menganggap saya berseberangan, tidak, sama sekali ini sama. Kalau bahasa Jawanya dipulung, kalau dalam bahasa aslinya feogo, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5, 6 dan ke-14. Saudaraku, jadi kalau dulu Petrus itu diutus oleh Tuhan untuk menggembala domba-domba, maka di akhir zaman guru-guru akhir zaman itu diperintah oleh Tuhan untuk membawa domba-dombanya itu dalam kegenapan Wahyu pasal 14 itu menjadi domba-domba yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Ini arah yang dituju oleh 7 guru, oleh tokoh-tokoh akhir zaman itu, saudaraku. Dan prosesnya ketika jemaat harus pergi, saudaraku, feogo ini, saudaraku. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saya akan beritahu sekilas rahasia Wahyu pasal 12 nanti. Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 14. Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudara, saya akan membuka alam hikmat saudara. Wahyu pasal 12 ini, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 12 ini mempelai wanita anak domba, gereja akhir zaman. Saudaraku, bayangkan ya, saudaraku,
di dalam pikiran saudara. Wahyu pasal 12 ini gereja akhir zaman dari segala bangsa, suku, bahasa, dan juga bangsa Israel yang sudah bersatu. Saudaraku, ini gereja akhir zaman. Sebagaimana Bahtera Noe itu 3 tingkat, kemudian tabernakel itu 3 tingkat, Wahyu pasal 12 ini juga Bahtera 3 tingkat. Saya akan beritahu, ini belum pernah disampaikan siapapun. Wahyu pasal 12 ini Bahtera akhir zaman yang 3 tingkat itu, di mana yang ruang Maha Kudus itu akan langsung dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini bahasa aslinya harpazo. Saudaraku, ini orang-orang yang memiliki karakter anak laki-laki. Seperti apa itu? Seperti Elia, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus Kristus, yang dari mulutnya keluar pedang. Karakter anak laki-laki itu apa toh saudaraku? Orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan benih firman dari mempelai pria surga. Ini bahasa dewasa ya saudaraku. Jadi yang dimaksud karakter anak laki-laki itu setiap orang hamba Tuhan yang di dalam mulutnya itu bisa mengeluarkan benih dari mempelai pria surga. Ini karakter anak laki-laki. Perhatikan baik-baik ya. Jadi karakter anak laki-laki itu jemaat maupun hamba Tuhan yang dari mulutnya bisa mengeluarkan benih mempelai pria surga, benih firman, pembukaan rahasia firman. Ini langsung harpazo. Dan karakter anak laki-laki itu seperti Elia, seperti Tuhan Yesus, seperti Musa. Mereka akan langsung harpazo. Ini ruang Maha Kudusnya. Saudaraku, saya berulang-ulang bergumul tentang hal ini, dan ini merupakan satu kasih karunia kalau saya bisa mengungkap bukakannya. Kemudian yang ke-6, saudaraku, dibaca Pak Rudi, Wahyu pasal 12 ayat 6. Ini ruang kudusnya. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, ini ruang kudusnya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Silakan duduk. Jadi yang pertama tadi, bahtera keselamatan akhir zaman. Yang pertama, orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang dari mulutnya bisa mengeluarkan benih firman dan mencapai kriteria rohani tertinggi. Nanti akan namanya harpazo, itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Makanya beda, saudaraku, dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Itu mengungsi, lari, hilang, lenyap, feogo. Kalau digabungkan dengan ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang. Terbang itu bahasa aslinya apa ya? Petomai, saudaraku. Terbang, jadi kombinasi antara lari, hilang, lenyap, dan terbang. Jadi ini diungsikan ke satu taman padang pengungsian yang indah. Saudara, ini yang ruang kudus. Jadi yang ruang Maha Kudus harpazo ya saudaraku. Nanti ini penjelasannya karena dalam sekali saudaraku, belum saatnya saya katakan untuk saat ini, tapi saya akan memberikan satu gambaran yang sekilas. Kemudian yang ke-17 ini pelatarannya, Pak Rudi bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Maka marahlah, silakan duduk. Marahlah naga itu, kemudian diizinkan memerangi keturunan yang lain. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini anaknya tidak cuma satu. Yang bisa harpazo itu yang ayat 5, saudaraku, yang mencapai, saudaraku, tataran rohani ruang Maha Kudus, yang bisa memiliki karakter Elia, Musa, Tuhan Yesus, yang bisa memiliki karakter
saudaraku, anak laki-laki. Dari mulutnya keluar pedang, dari mulutnya keluar firman, dari mulutnya keluar benih, dari mempelai pria surga. Ini karakter dari anak laki-laki yang nanti harpazo. Kemudian yang kedua, itu namanya, makanya bahasanya beda ya saudaraku. Yang Wahyu pasal 5 itu harpazo, yang Wahyu pasal 12 ayat 5 itu harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu feogo, lari, hilang, lenyap. Kemudian yang Wahyu pasal 12 ayat 17 itu, maka naga itu marah dan diizinkan memerangi keturunannya yang lain. Jadi keturunannya enggak cuma yang di harpazo tadi. Keturunan ini bukan arti lahiriah loh saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 itu saya terangkan. Wahyu pasal 12 itu, maka tampaklah tanda besar di langit. Tanda besar itu Simeon, itu perlambang. Jadi nggak akan pernah ada nanti seorang wanita yang berpakaian matahari, itu nggak ada. Itu perlambang Simeon, saudaraku. Kemudian saudaraku, di sini saudaraku, ini merupakan bahtera keselamatan akhir zaman, di mana yang ruang Maha Kudus itu harpazo, yang ruang kudus itu diungsikan, kemudian yang kanak-kanak rohani itu diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku, jadi gereja di akhir zaman itu akan melahirkan 3 output, saudaraku. Yang pertama ini orang-orang yang mencapai karakter anak laki-laki, ini ruang Maha Kudus. Yang kedua ini orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, ini akan diungsikan. Dan yang ketiga ini adalah keturunan yang lain, itu akan diizinkan diperangi oleh naga. Jadi melahirkan di sini ini dari bahasa eteken ya, jadi bukan melahirkan procol bayi, itu enggak ya saudaraku, tapi menghasilkan. Ini saudaraku, kita akan baca saudaraku, kemana kemudian arah dari penggembalaan akhir zaman ini saudaraku. Setelah memahami rahasia Wahyu pasal 12 ini saudaraku, saya hanya memberikan sedikit kepada saudara. Ini sebetulnya banyak sekali rahasia terkandung di dalamnya, dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan saya mengerti akan hal ini. Kita sekarang akan membaca tujuan dari penggembalaan Petrus akhir zaman. Saudaraku, ini seperti apa? Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai yang Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ke 5 baru dibacakan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Terus, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Jadi penggembalaan ke-7 bintang, penggembalaan ke-7 guru ini nanti akan membawa jemaat ke sana. Saudara, kepada jemaat yang mencapai standar kualitas yang ditentukan Tuhan, minimal diungsikan. Saudaraku, dan orang-orang seperti itu digambarkan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, saudaraku. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ini artinya apa, saudaraku? Apa mereka laki-laki semua? Saudaraku, tentunya tidak ya, saudaraku. Karena mereka murni sama seperti perawan, katanya mempelai, kok malah di sini mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Itu karena artinya kan laki-laki, saudaraku.
Karena mereka murni sama perawan, sama seperti perawan yang dimaksud di sini adalah perawan secara hati. Hatinya itu perawan ya saudaraku. Hati yang perawan itu tandanya apa? Orang ngapusi saudaraku. Nah, di sini kalau yang perawan secara hati ya kiranya ada ya saudaraku. Tetapi kalau perawan secara lahiriah itu bukan yang dimaksud saudaraku. Ya bapak-bapak, ibu-ibu nanti nggak bisa masuk ke sini kalau yang dimaksud itu perawan secara lahiriah, tapi ini perawan hati. Jadi orang-orang yang menjadi mempelai Kristus itu mereka adalah orang-orang yang perawan hatinya. Dan tandanya orang yang perawan hatinya itu ngopo tuh saudaraku? Orang ngapusi, ngedebusan, sidik-sidik ngedebus saudaraku. Saya itu kalau didesak mengatakan sesuatu itu kalau nggak tahu saya meneng wae, jabrut sedikit saudaraku. Meneng wae, didesak lagi saudaraku. Kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa harus jawab, saya diem. Kita belajar seperti itu, saudaraku. Jadi karakter mempelai itu tidak ada dusta di dalam mulutnya, mereka tidak bercela. Saudara, menggembala itu, saudaraku, yang dilakukan oleh buruh akhir zaman, bintang-bintang akhir zaman itu dengan tongkat kuasa firman dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatnya. Iya, terus Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. amin. Saudaraku, jadi yang menjadi hakim, yang saudaraku menggembalakan, bahkan menjadi hakim itu firman yang disampaikan. Oleh karena itu penggembalaannya itu sampai ke ujung bumi. Mika pasal 5 tadi katakan ayat yang ke-4 sampai 6 tadi, penggembalaannya sampai ke ujung bumi karena menggembalakannya itu dengan firman dan kuasa Allah, menjangkau ribuan jutaan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga erat kaitannya dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, bahwa gembala-gembala itu adalah bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Ini ayat yang sering saudara baca, tapi dibaca lagi Pak, di Wahyu pasal 1 ayat 16. Wahyu 1:16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Saudaraku, jadi Petrus akhir zaman ini akan diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya dengan kuasa roh dan firman-Nya yang luar biasa, sehingga penggembalaannya akan menjangkau pulau-pulau, melintasi benua, menjangkau seluruh penjuru bumi. Dan nanti kita Wahyu segera digenapi. Saudaraku, dan karakter anak laki-laki ini digambarkan lagi di sini, mulai digambarkan, dan di tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam. Ini Tuhan Yesus yang di dalam mulutnya keluar pedang, keluar firman. Wahyu pasal 19 juga begitu, saudaraku. Ayo Pak Rudi bacakan Wahyu 19 ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. 19 ayat 15. Wahyu 19 ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam, yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Amin. Saudaraku, jadi ini saya akan sampaikan mengenai penggembalaan Petrus akhir zaman. Guruh akhir zaman itu akan membawa ke sini, saudaraku, pada Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, yaitu orang-orang yang diprogram, diproyeksikan oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Saudaraku, penggembalaan itu apa tahu saudaraku? Penggembalaan itu terjadinya ikatan batin antara domba dan gembala. Saudaraku, saya itu
ketika menikmati apa saja, ini kesaksian sedikit. Menikmati makanan yang sedikit nikmat, itu saya ingat orang yang menopang saya, itu domba Tuhan, dari jauh, itu dari Medan, dari Papua. Saya ingat, jadi saya hati-hati menggunakan berkat itu, saudaraku. Ketika saya mendapatkan berkat apapun, ketika saya menikmati berkat karunia Tuhan, itu saudaraku, saya tuh selalu ingat domba-domba itu, saudaraku, yang memberikan bulunya, yang mempersembahkan bulunya, saudaraku, supaya saya bisa pakai jas. Saudaraku, saudara tahu ya, jas saya enggak begitu mewah-mewah amat ya, ini saja, tapi enggak apa-apa, saudaraku, karena saya hati-hati menggunakan berkat. Saya beli jas itu bisa juga, saudaraku, beli 10 juga bisa, saudaraku. Tapi untuk apa toh kayak banget gitu, saudaraku? Nanti mah tak bagi-bagi. Saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika saya menggunakan berkat Tuhan, itu saya selalu ingat domba-domba yang mempersembahkan itu, saudaraku, dari berbagai belahan bumi, dari berbagai pulau, saudaraku, dari berbagai kota. Saya ingat, oh ini persembahan dari janda yang miskin itu, janda yang tidak kaya itu, tapi karena kecintaannya kepada Tuhan, mereka persembahan. Akhirnya, saudaraku, penggembalaan itu terjadi seperti itu. Adanya ikatan batin antara gembala dan domba. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14 perlu dibacakan. Yohanes 10, 11 sampai 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Jadi ikatan batin antara gembala dan domba ini sedemikian luar biasa, saudaraku. Jadi ada ikatan batin. Ini rahasia persembahan lagi, rahasia mezbah korban bakaran lagi. Kalau domba itu mempersembahkan bulunya, saudaraku, itu, saudaraku, gembala itu akan selalu ingat, wah ini bajuku ini yang belikan, yang yang nopang itu si ibu itu, sebetulnya ibu itu enggak begitu kaya. Saya doakan, saudaraku, ketika saya beli mobil jelek-jelek, saudaraku, enggak terlalu mewah, ya biasa-biasalah supaya bisa untuk pelayanan, saya itu ingat yang menopang, saudaraku, gerakan pelayan siapa-siapa, saya mengerti, saya ingat, saya doakan supaya mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Ikatan batin seperti ini. Gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya, saudaraku. Jadi karena saya itu, saudaraku, mengerti bahwa saya bisa pakai jas yang bagus, itu karena pengorbanan dari domba-domba, itu merupakan bulu dari domba-domba, wool dari domba-domba. Saya bisa minum lezat itu karena susu dari domba-domba, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya saya mengasihi, mencintai, merawat dengan baik, saudaraku. Tapi misalkan saya ini cuma dibayar, saudaraku, ya wis, yang penting khotbahku ki lucu kayak pelawak gitu, saudaraku, wis dibayar kok, wis terasa mikir yang gitu-gitu, saudaraku. Jadi saudaraku, kita menjadi ada ikatan batin yang begitu dalam. Jadi penggembalaan guruh di akhir zaman itu seperti itu, supaya terjadi ikatan batin yang dalam antara domba dan gembala agung Tuhan Yesus Kristus, pemilik domba. Jadi pada saat pagi hari ini firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan, cukup mengenai penggembalaan, cukup mengenai dua perintah dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi untuk menginjil, kemudian yang kedua untuk menggembala. Perintah untuk menginjil itu perintah yang diterima oleh murid-murid Tuhan semuanya. Jadi mereka menangkap ada kegerakan penginjilan di akhir zaman. Tetapi perintah penggembalaan ini
hanya dibisikkan kepada Petrus. Ini yang menangkap hanya Petrus. Hanya hamba-hamba yang betul-betul mencintai Tuhan Yesus Kristus, yang kesanggupannya untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus sudah diuji, seperti di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 tadi sudah saya terangkan mengenai sekilas Wahyu pasal 12, bahtera akhir zaman. Wahyu pasal 12 itu bentuknya seperti apa, dan Tuhan memperlakukan jemaatnya itu sesuai dengan kadar rohaninya. Yang ruang Maha Kudus ya diperlakukan secara spesial, yang ruang kudus diperlakukan sendiri, yang pelataran, saudaraku, Tuhan juga memperlakukan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, berkat penuaian, berkat kegerakan kitab Wahyu kiranya tercurah kepada saudara,